Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 386, tunggu kelinci. Saya melihat Siang Nantian dalam selimut hanya mengenakan celana pendek, menunjukkan tubuh bagian atas dan dua kaki kurus. Kulitnya mengkerut dan ada bekas tulang yang jelas, dan otot-ototnya jelas atrofi. Yang mengejutkan Lin Yu adalah tubuh kurusnya ditutupi dengan bekas luka besar dan kecil, lubang peluru, luka tusukan, luka bakar, dan beberapa bekas luka yang entah bagaimana tertinggal, hampir tidak ada jejak kelengkapan di tubuhnya. Kulit punggung Li Zhensheng penuh dengan bekas luka, yang tidak seberapa dibandingkan dengan bekas luka di tubuhnya. Jelas sekali, orang tua ini juga orang yang suka berperang. Selain bekas luka, pada bagian kiri tubuhnya juga terdapat warna hitam pekat yang sama seperti di wajah, berpusat pada luka di sisi kiri jantung, menjalar ke perut, dada kanan, tulang rusuk kiri, bahu dan seluruh lengan atas lengan kiri. Dibandingkan dengan warna tinta di wajah, warna tinta di badan jelas lebih tebal, dan kulit bersinar dengan kilau aneh di bawah mata. Orang tua, apakah sudah 10 tahun sejak kamu diracuni? Lin Yu menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan berkata dengan heran. Ya, 10 tahun. Ketika Siang Nantian mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas untuk waktu yang lama. Tetapi cahaya tajam muncul di matanya, yang tampak penuh dengan kebencian dan keengganan. Apakah karena infeksi luka? Lin Yu melihat luka hitam di sebelah jantungnya, dan berkata dengan suara yang dalam, jika saya membacanya dengan benar, itu pasti duri yang menusuk tubuh Anda, dan diolesi dengan racun. Oh, kamu benar-benar dapat melihat bahwa itu ditikam oleh duri. Siang Nantian memandang Lin Yu sambil tersenyum dan mengangguk. Saya masih memiliki penglihatan ini. Lin Yu tersenyum, lalu berkata, orang tua, dapatkah saya membantu Anda mengetahui denyut nadi Anda? Oke. Siang Nantian mengangguk dan memerintahkan Bu Cheng untuk memindahkan kursi. Lin Yu meletakkan selimut di Siang Nantian, lalu duduk di sebelahnya untuk mendeteksi denyut nadinya, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi serius, dari sudut nadi, tubuhmu untuk sementara baik-baik saja, tetapi jika racun dibiarkan menyebar ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan terlalu lama, mulai dari 3 hingga 5 bulan hingga 1 atau 2 tahun. Apalagi racun di tubuhmu seharusnya menyebar lebih cepat dan lebih cepat, kan? Petik 2. Lumayan. Bu Cheng terlihat cemas, dan berkata dengan cepat, Tuan He, kamu mungkin bisa menyembuhkan racun ini. Lin Yu tersenyum pahit, dan berkata, kunci detoksifikasi adalah menentukan racun apa yang ada di dalamnya, lalu menurut karakteristik toksinnya, pilih bahan obat untuk menetralkan atau mendetoksifikasi racun di dalam tubuh, tetapi sekarang saya bahkan tidak tahu apa yang ada pada orang tua. Bahkan tidak tahu, beraninya berbicara semena-mena. Kalau begitu, tolong cek untuk tuanku. Bu Cheng berkata dengan penuh semangat. Sepertinya dia tidak segan yang muncul di permukaan. Setidaknya, dia sangat peduli pada tuannya. Saya harus menunggu sampai saya kembali belajar dan belajar. Lin Yu menoleh dan bergegas menuju Nantian dan berkata, orang tua, saya perlu mengambil sebagian dari darah Anda sebagai sampel, yang dapat mempengaruhi tubuh Anda. Saya harap Anda dapat mematuhinya. Bagaimanapun, tubuh Siang Nantian terlalu kurus saat ini, dan jika dia mengambil darah, tubuhnya mungkin sedikit tak tertahankan. Haha, pertumpahan darah adalah makanan yang biasa bagi saya Siang Nantian. Ayo, ambil langkah, ambil pisaunya. Siang Nantian tersenyum berani, nadanya sedikit lemah, tetapi harga dirinya tetap tidak berubah. Kamu tidak perlu mengambil pisau, kamu bisa menggunakan jarum. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, merasa bahwa lelaki tua ini seperti pahlawan kuno,
yang akan menggunakan pisau dan senjata kapanpun dia bisa. Bu Cheng dengan cepat mengambil jarum dan kapas alkohol dan menyerahkannya pada Lin Yu. Sebagai lulusan yang sangat baik dari Universitas Kedokteran Qinghai, Lin Yu secara alami akan menggunakan jarum untuk mensterilkan lengan kiri Nantian dengan teknik yang mahir, dan kemudian menggunakan jarum tersebut untuk mengambil seluruh darah. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan kulit kepala mati rasa ketika dia melihat darah di jarum, tetapi darah yang dikeluarkan juga hitam dan merah. Dr. He, orang-orang di panti jompo telah menguji majikan saya berkali-kali, tetapi masih belum dapat menentukan racun di dalamnya. Bu Cheng mengerutkan kening dan berkata, juga, luka pisau majikan saya ditusuk oleh seorang warga negara Jepang. Saya menduga racun ini mungkin juga berasal dari negara Jepang. Anda dapat mempertimbangkannya ke arah ini. Waguo. Ekspresi Lin Yu berubah, lalu mengangguk, dan berkata, oke, saya tahu, jangan khawatir, saya punya metode pengujian sendiri. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, tapi jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini, bagaimanapun juga, tuanku. Aku tahu, siang Nantian sudah mati. Sebelum Bu Cheng selesai berbicara, Lin Yu memotongnya dengan senyuman. Terima kasih. Bu Cheng mengangguk dan mengulurkan tangannya. Ayo, aku akan mengirimmu keluar. Sebelum pergi, Lin Yu meninggalkan panggilan selangkah demi selangkah dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghubunginya ketika dia mengembangkan penawarnya. Setelah kembali ke rumah sakit dengan sampel darah siang Nantian, Lin Yu langsung pergi ke apotek dan menuangkan darah hitam dan merah ke dalam piring porselen kecil. Kemudian dia memilih beberapa bahan obat untuk menggilingnya, menjeratnya, dan menyatukannya. Di piring logam kecil, saya menyalakan lilin dan berdiri tegak di atas meja. Saya mengambil jarum perak dan mengambilnya di atas darah hitam dan merah. Ditemukan bahwa darah di siang Nantian lebih kental dari darah normal. Lin Yu memutar jarum perak itu, lalu meletakkan jarum perak yang berlumuran darah di atas lilin dan memanggangnya, hanya untuk mencium bau aneh di udara dengan sedikit bau amis, seperti bau pinus panggang. Dicampur dengan bau ikan bakar, dia sekali lagi mencelupkan sedikit darah beracun, meletakkan jarum perak di bubuk tanah, dan melihat suara zila-zila di jarum perak, dan sebuah desahan dilepaskan. Asap putih tipis. Hati Lin Yu tiba-tiba tenggelam. Benar saja, itu adalah jenis racun aneh yang dijelaskan oleh leluhur secara khusus. Dia masih hidup. Lin Yu bergumam dengan tangan gemetar, dengan nada terkejut, dan juga, sepertinya bercampur dengan jejak ketakutan. Jiarong. Pada saat ini, Ye Qingmei tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Setelah mencium suara abnormal di ruangan itu, dia bertanya-tanya, bau apa? Keluar, keluar. Lin Yu buru-buru meraihnya dan berjalan keluar meskipun darah siang Nantian tidak mengandung banyak racun. Setelah menciumnya, masih ada potensi risiko keracunan. Sekarang festival Lentera sudah berakhir. Ibu Baptis, Paman Jiang dan Bibi Li akan kembali ke Qinghai. Ye Qingmei berkata padanya. Hah, begitu cepat. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Selama waktu ini, dia terlalu sibuk. Dia bahkan tidak datang untuk berbicara sepatah kata pun dengan ibunya. Dia tidak berharap ibunya kembali. Tidak masalah, jika ada waktu, mereka akan datang lagi. Ye Qingmei menghiburnya dengan lembut. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering. Itu Shen Yuxuan. Suaranya dengan penuh semangat berkata, Jiarong, apakah kamu ingat terakhir kali merek giok itu terjadi? Tentu saja aku ingat, kenapa, merek gioknya sudah habis. Lin Yu terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak, Shen Yuxuan buru-buru berkata, tetapi orang yang memesan menelepon dan berkata bahwa dia akan datang untuk mengambil barang malam ini. Dan berapa banyak ubin batu giok yang akan dia produksi. Lin Yu sedikit terkejut,
bertanya-tanya mengapa pembunuh mesum ini tiba-tiba sangat ingin meminta kartu giok, dan buru-buru bertanya, lalu apa yang kamu katakan? Aku belum membalasnya. Sen Yuxuan berkata dengan nada panik. Menurut apa yang saya katakan, segera berjanji padanya. Nada suara Lin Yu jelas bersemangat, dan dia tidak sabar untuk melihat pembunuh mesum ini. Tapi apa yang dia katakan akan datang jam 11 malam untuk mendapatkan medali giok. Sen Yuxuan tidak bisa menahan menggigil ketika dia mengatakan ini, dan melihat sekeliling, seolah dia merasa ada mata tak terlihat yang menatapnya. Sekarang jam 11, tidak apa-apa. Lin Yu mengangguk dan berkata, orang yang menyerahkan malam ini pasti seseorang yang bisa kita percaya, dan master di pabrik tidak bisa diserahkan. Pakai riasan, terserah kamu untuk menyerahkan medali giok kepadanya. Apa? Sen Yuxuan bergidik ketakutan. Bukankah ini mendorongnya ke dalam lubang api, dan segera berkata dengan terkejut, Jiarong, kamu memintaku untuk memberinya kartu giok. Bisakah kamu mengganti seseorang? Biarkan tentara. Tidak, mereka semua bertempur di ketentaraan. Mereka juga tentara. Mereka memiliki temperamen pembunuh. Temperamen semacam ini tidak dapat disembunyikan. Jika mereka diizinkan pergi, si pembunuh pasti akan waspada. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak punya apa-apa. Ya, tanpa kekuatan untuk mengikat ayam, itu tidak bisa lebih tepat. Sen Yuxuan. Selanjutnya, kami telah memeriksa orang yang membuat merek batu giok. Itu adalah pekerja di pabrik pengolahan. Apa yang kamu takuti? Dia menyerahkan kepadamu, bukan pembunuhnya. Lin Yu menghiburnya, dan aku orang-orang dari Departemen Intelijen Militer akan memasang jaring di seluruh dunia. Mungkin si pembunuh baru saja muncul, kami akan menangkapnya dan membunuhnya. Jangan membujukku. Sen Yuxuan ingin menangis tanpa air mata. Apa yang dikatakan Lin Yu seperti menangkap ayam, tapi dia tidak percaya. Berpikir tentang kematian yang mengerikan dari orang mati, kakinya ketakutan. Baiklah, jika kamu berhasil menangkap anak ini saat itu, aku akan meminta Han Bing untuk mengeluarkan sertifikat khusus atau semacamnya. Apakah ini selalu baik-baik saja? Lin Yu membujuk. Kalau begitu ayo. Sen Yuxuan mengangguk tak berdaya karena takut dipandang rendah oleh Han Bing dan yang lainnya. Setelah menutup telepon, Lin Yu memanggil Han Bing dan dengan bersemangat berkata, Yuer telah mengambil inisiatif untuk muncul, saatnya untuk menutup jaring. Di mana dan kapan? Setelah mendengarkan penjelasan Lin Yu, Han Bing di ujung telepon juga sangat bersemangat. Pembunuh ini membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah dan membunuh rekan-rekannya di Departemen Intelijen Militer. Dia berbeda dari bajingan ini. Daitian, hari ini, akhirnya mau ini balas dendam. Jam 11 malam, pabrik pengolahan. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Sore hari, Han Bing mengumpulkan lebih dari selusin elit dari Departemen Intelijen Militer, pergi ke pabrik pengolahan Sen Yuxuan yang baru dibuka untuk mengenal medan, dan kemudian mengatur di mana setiap orang akan berdiri. Untuk mencegah ditemukan oleh si pembunuh, mereka dievakuasi setelah makan siang dan berjongkok di benteng masing-masing. Lin Yu dan Han Bing bersembunyi di sebuah bangunan kecil yang secara diagonal berlawanan dengan pabrik pengolahan. Dari sudut ini, mereka dapat dengan jelas mengabaikan keseluruhan panjang pemrosesan, dan mereka dapat melihat situasi di kantor Sen Yuxuan melalui jendela. Keamanan juga bisa dianggap sebagai jaminan. Sebelum Lin Yu datang, dia membawa pedang Junnya yang murni, siap untuk mencoba kekuatan pedang ini. Segera menjadi gelap. Seiring berjalannya waktu, Lin Yu dan Han Bing sangat bersemangat, tetapi waktu mendekati pukul 11, tidak ada gerakan di sekitar, dan orang-orang yang datang untuk mendapatkan medali giok juga tidak muncul. Han Bing mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, tidak bisakah dia memperhatikan sesuatu? Mungkin tidak, jangan khawatir, tunggu dengan sabar.
Lin Yu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Begitu suaranya jatuh, sosok hitam tiba-tiba muncul di gang di bawah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.